Agustus merupakan bulan penuh sejarah bagi bangsa Indonesia. Pada bulan inilah kemerdekaan Republik Indonesia diproklamasikan pada 17 Agustus 1945. Ditandai dengan pembacaan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno di Jalan Pegangsaan Timur, Jakarta Pusat. Rumusan teks proklamasi ini disusun pada tanggal 16 Agustus 1945 di Rumah Laksamana Muda, Tadashi Maeda, Kepala Penghubung Angkatan Laut dan Angkatan Darat Tentara Kekaisaran Jepang di Jakarta. Inilah film pendek rumusan naskah proklamasi dari kami. Selesailah perundingan di Rengas Dengklok. Semua anggota golongan tua maupun muda kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan. Maaf, ada apa? Kami ingin bertemu dengan Laksamana Maeda. Apakah ada? Baik, saya panggilkan Bapak sebentar. Selamat malam, ada apa, Bu? Maaf mengganggu malam-malam. Kami ingin membicarakan tentang kemerdekaan yang akan dilaksanakan esok hari. Oh, begitu. Silakan duduk. Ada apa? Kenapa tuan-tuan ini mendatangi kediaman saya? Apakah ada masalah yang lebih serius? Mungkin kedatangan kami mengganggu waktu istirahatnya, Tuan. Kami bermaksud untuk menanyakan apakah benar tentang menyerahnya Jepang terhadap Sekutu. Mana tuan tahu berita tersebut? Kami mendengar dari seorang pemuda. Katanya dia mendengar dari radio luar negeri. Memang benar berita tersebut, tetapi kami masih merahasiakannya agar tidak timbul kekacauan karena kami masih bertanggung jawab atas keamanan Indonesia. Sekarang yang kami bingungkan, para pemuda terus mendesak untuk memproklamasikan secepatnya. Wah, itu adalah gagasan yang bagus untuk mengingat ini adalah waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Berarti Anda menyetujuinya? Ya, tentu saja saya menyetujuinya. Begini Laksamana, bolehkah kami meminjam rumah Anda untuk menyusun teks proklamasi Indonesia? Apabila berita itu benar, kami akan secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Sudah, kalau begitu silakan gunakan rumah saya. Ruangan yang mana yang boleh kami pergunakan? Kalian bisa gunakan ruangan mana saja yang kalian butuhkan. Baik, terima kasih Laksmana. Rasanya terlalu banyak orang untuk mengerjakan ini. Bagaimana kalau Bung Hatta dan Ahmad Suparjo dan saya untuk mengerjakan naskah proklamasi ini? Ya benar, sebenarnya kalianlah yang berhak merumuskan naskah ini. Tetapi bagaimana dengan para pemuda? Kami akan menunggu kalian di ruangan depan, bagaimana? Ya, saya setuju, lebih baik kami menunggu kalian di ruangan depan saja. Ya sudah, ayo kita pergi, biarkan mereka merumuskan teksnya dengan tenang. Baik. Apakah ada pena dan kertas, Laksamana? Ada. Baik, sebentar saya ambilkan. Terima kasih Laksmana. Ya sudah, Bung, saya izin sebentar untuk istirahat. Ya Laksmana. Bagaimana kalau kita pindah tempat saja? Baiklah, Bung. Mari kita mulai. Bagaimana dengan kalimat pertama rumusan ini? Bagaimana kalau kalimat pertamanya diawali dengan kata proklamasi? Lalu bagaimana dengan isinya? Tunggu sebentar, biar kami pikirkan dulu. Bagaimana kalau begini? Kami, bangsa Indonesia, menyatakan dengan ini kemerdekaan Indonesia. Itu bagus, bagaimana Bung?
Baik, saya tulis. Ya, saya sudah tulis. Ini kan bagian pembukaan. Bagaimana dengan isinya? Saya berpikir seperti ini. Hal-hal yang mengenai pemindahan, kekuasaan, dan lain-lain diselenggarakan dengan seksama dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya, saya sudah tulis. Jakarta 17/08/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Ya, sudah selesai. Kalau sekarang kita menemui para pemuda untuk menanyakan pendapat mereka. Ya, kita harus menemui para pemuda untuk meminta pendapatnya. Setelah selesai melakukan perundingan, Soekarno, Hatta, dan Ahmad Subarjo pun pergi keluar untuk menemui para pemuda untuk meminta pendapatnya. Bagaimana ini? Kenapa mereka belum juga keluar? Saya khawatir. Hari sudah menuju pagi, bagaimana teks proklamasi belum juga selesai? Tenang saja, saya yakin mereka pasti sudah menyelesaikannya. Nah, itu mereka datang. Kami sudah menyelesaikan teks proklamasi dan saya akan membacakannya. Silakan. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara seksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta 17/08/05 Wakil-wakil bangsa Indonesia. Apakah ada yang mau menambahkan? Menurut saya ada sedikit kata yang janggal dan perlu diubah, Bung. Menurut saya kata tempo bisa kita rubah menjadi tempo. Baik, saya terima. Ada lagi? Begitu pula dengan penulisan di Jakarta 17/08/05 bisa kita ubah menjadi Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 05. Dan satu lagi, kalimat wakil-wakil bangsa Indonesia bisa kita ubah menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, kita akan memperbaikinya. Semuanya sudah saya perbaiki. Setelah melakukan perubahan pada teks proklamasi, terjadi beberapa perdebatan mengenai siapa yang akan menandatangani naskah tersebut. Lalu, siapa yang akan menandatangani naskah ini? Jika menurut saya, sebaiknya naskah proklamasi tidak ditandatangani oleh anggota PPKI. Kenapa demikian? Karena PPKI adalah buatan Jepang, bukankah kita sudah sepakat tidak akan memproklamasikan kemerdekaan tanpa campur tangan Jepang? Adakah dari kalian mempunyai pendapat dari masalah ini? Bagaimana jika naskah ini ditandatangani oleh yang hadir di sini? Jangan! Kita harus berbeda dengan bangsa lain, Bung. Lalu bagaimana? Ada yang mempunyai saran? Bagaimana yang menandatangani naskah ini Bung Hatta dan Bung Karno saja? Ide bagus, apakah setuju? Setuju. Sayuti, tolong ketikkan ini kembali. Siap, Bung. Dia, temani Sayuti. Baik, Bung.
Apakah ada mesin ketik di sini? Ada, mari ikuti saya. Ada di sini, silakan pergunakan ruangan ini. Ya, terima kasih. Ya, tolong perbanyak naskah ini dan sebarkan ke seluruh Indonesia. Siap melaksanakan, Bung. Kapan kita akan melaksanakan proklamasi? Menurut saya, tanggal 17 adalah tanggal yang baik, sebagaimana diturunkannya Al-Quran tanggal 17 dan orang Islam sholat dalam sehari 17 rakaat. Bagaimana kalau hari ini saja, Jumat lagi, tanggal 17? Setuju, Bung. Lebih cepat, lebih baik. Pukul berapa kita akan melaksanakannya? Pukul 10 tepat, bagaimana? Setuju. Kalau begitu, saya akan meminta bantuan ke Ibu Fatmawati untuk menjahitkan bendera dan kalian siapkan tiang benderanya. Baik, Bung. Tapi di mana kita akan melaksanakannya? Bagaimana kalau di rumah Anda saja, Bung? Bagaimana? Semua setuju? Setuju. Setelah perundingan di rumah Laksamana Maeda, Soekarno pulang ke rumahnya dan disambut oleh istri tercinta, Fatmawati. Alhamdulillah, semua berjalan dengan lancar. Terima kasih, Bu, telah menemani di masa yang sulit ini. Terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan kita jalan untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Oh iya, apakah kalian telah merencanakan bagaimana proklamasi besok berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang diiringi lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Aduh, Bapak lupa. Bagaimana kalau Ibu saja yang menjahitkan benderanya? Tapi ibu tidak punya kain, Pak. Yang ada hanya kain merah dan putih saja. Apa tidak apa-apa? Tentu saja tidak apa-apa. Kalau begitu, buatlah bendera yang sederhana saja. Ya sudah, Bapak bersiap sana untuk mempersiapkan proklamasi besok. Baiklah, Bu. Indonesia sejak dulu kala tetap dipuja-puja bangsa. Di sana tempat lahir beta, dibuai, dibesarkan bunda. Tempat berlindung di hari tua, tempat akhir menutup mata. Nice, pegang kepala bunga. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaannya. Al-Quran diturunkan tanggal 17. Yang orang Islam sholat sehari 17 apa, Cok? Dia temani Sayuti. Baik, Bung. Kalau Kak Indi tuh Apabila berita ini benar,
Kami akan segera memproklamasi. Ubah menjadi Jakarta si Elsa Seutik. Astagfirullah. Mana ini? Kenapa mereka belum juga keluar? Saya khawatir hari sudah lain orang abdi mah tapi piluan.